Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari Ben Pinter. Hai sahabat Ben Pinter, senang berjumpa kembali dan semoga semua sehat walafiat dan masih tetap semangat belajar TOEFL. Kali ini kita memasuki pembahasan terakhir exercise 1 nomor 26-40. Jika ini pertama kalinya kamu nonton video dari Ben Pinter, silahkan cek juga pembahasan soal TOEFL sebelumnya. Sudah ada pembahasan nomor 1-15 dan 16-25. Link bisa dilihat di deskripsi video ini. Baiklah, langsung saja kita bahas soal nomor 26. One of the first and ultimately the most important purposeful of a reservoir is to control flooding. Pada soal nomor 26 ini, subjek lengkapnya adalah one of sampai reservoir. Kemudian verbnya is. Di sini, verb yang digunakan is karena subjek headnya one. Kalau kita lihat, pilihan A berupa adverb yang menjelaskan important. Pilihan A tidak ada error. Selanjutnya, pilihan B, purposeful. Purposeful ini adjective. Cirinya ada akhiran full di sini. Kita lihat sebelum purposeful, ini ada preposisi of. Perlu diingat, preposisi biasanya diikuti oleh kata benda atau yang memiliki fungsi sama seperti kata benda yang menjadi objek preposisi. Misalnya, pronoun, noun clause, atau gerund. Setelah of di sini kalau kita lihat belum ada kata benda, maka pilihan B ini salah. Seharusnya purposeful kita ganti dengan purposes supaya bisa menjadi objek dari preposisi of. Di sini kita tidak gunakan purpose karena one of diikuti oleh plural countable nouns, kata benda yang dapat dihitung jamak. Bentuk jamak dari purpose adalah purposes. Pilihan B adalah jawaban yang benar karena ada error di sini. Adapun pilihan C ini sudah benar. To control merupakan infinitive yang menempati posisi complement atau pelengkap kalimat. Dan pilihan terakhir, flooding, juga sudah benar. Di sini flooding menjadi objek dari infinitive to control. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 27. The Chinese were the first and large ethnic group to work on the construction of the transcontinental railroad system. Kalau kita lihat kalimat ini, subjeknya adalah the Chinese dan verbnya were. Pilihan A, the Chinese, ini plural, jadi pilihan A sudah benar. Tidak ada error di sini. Kemudian, pilihan B, large, ini adjective. Setelah large, ini ethnic group yang terdiri dari lebih dari dua grup. Karena ini transcontinental, antar benua. Jadi seharusnya large di sini memakai bentuk superlatif, largest, paling besar, terbesar. Pilihan B adalah jawaban yang benar karena ada error di sini. Selanjutnya pilihan C, to work, berupa infinitive, to plus verb base. Ini sudah benar. To work di sini punya makna sama dengan who work, yang bekerja. Jadi terjemahannya, kelompok etnis pertama dan terbesar yang bekerja di konstruksi atau yang mengerjakan konstruksi bla 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 bla. Polanya adalah the first, kemudian noun, dan infinitive. Adapun pilihan D berupa preposisi of, ini juga sudah benar. Pola frase setelah preposisi on di sini adalah the noun, of, the noun. Penggunaan of sudah tepat, tidak ada error pada pilihan D. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 28. The range of plant life on a mountainside is a result of differences in temperature and precipitation at varying altitudes. Pada kalimat ini, subjek lengkapnya the range sampai mountainside dan verbnya adalah is. Kalau kita perhatikan pilihan A, is, ini sudah tepat karena subjek headnya range di sini bentuk tunggal. Jadi pilihan A tidak ada error. Selanjutnya pilihan B, results. Ini plural nouns atau kata benda jamak. Tapi kalau kita lihat results,
ini diawali oleh artikel a yang harusnya diikuti oleh noun bentuk tunggal. Padahal di sini results bentuk jamak. Jadi, result ini salah. Seharusnya kita gunakan bentuk tunggal, result tanpa s. Pilihan B adalah jawaban yang benar karena ada error di sini. Adapun pilihan C, ini sudah benar. Differences jadi objek preposisi of. Dan yang terakhir, pilihan D juga sudah benar. Varying ini present participle atau verb ing yang berfungsi sebagai adjective yang menjelaskan noun altitude. Selanjutnya mari kita bahas nomor 29. Even a professional psychologist may have difficulty talking calm and logically about his own problems. Pada soal nomor 29 ini, subjek lengkapnya adalah a professional psychologist. Subjek headnya psychologist di sini, dan verbnya may have. Pilihan A, even, berupa adverb ini sudah tepat. Adverb bisa digunakan di awal kalimat. Selanjutnya pilihan B, calm, adalah adjective. Kalau kita perhatikan, kata calm di sini menjelaskan kata kerja talking. Perlu diingat, adjective tidak bisa menjelaskan kata kerja atau verb. Selain itu, kalau kita lihat di sini ada kata and yang biasanya menjadi ciri bentuk paralel. Jadi kata sebelum dan sesudah and harusnya berupa kelas kata yang sama. Setelah and di sini kalau kita perhatikan menggunakan adverb logically, cirinya berakhiran li. Jadi seharusnya calm di sini juga berupa adverb. Supaya benar, kita bisa ubah calm menjadi calmly. Pilihan B adalah jawaban yang benar karena ada error di sini. Perlu dicatat, pola umum penggunaan verb antara lain. Pertama, kalau yang digunakan transitive verb butuh objek, maka polanya adalah verb plus objek, biasanya berupa noun atau pronoun. Kemudian adverb, boleh ada, boleh enggak, tergantung konteks kalimat. Contoh, he speaks English fluently. Di sini verb speaks diikuti oleh noun English sebagai objeknya. Boleh kita tambahkan adverb setelahnya, misalnya kita gunakan fluently di sini. Yang kedua, kalau yang digunakan intransitive verb tidak butuh objek, maka polanya adalah verb plus adverb. Contoh, he is talking calmly. Jadi setelah verb talking, langsung diikuti oleh adverb calmly. Yang ketiga, kalau yang digunakan linking verb atau helping verb, kata kerja penghubung, maka polanya adalah verb, kemudian adjective. Jadi setelah linking verb, kita tidak menggunakan adverb, tapi kita gunakan adjective. Contoh, that dress looks nice on you. Jadi setelah linking verb looks, kita gunakan adjective. Di sini kita menggunakan nice. Kembali ke soal. Adapun pilihan C, about, ini sudah benar. Berbicara tentang, bahasa Inggrisnya adalah talk about. Dan pilihan D juga sudah benar. His own problems, artinya masalahnya sendiri, bukan masalah orang lain. Jadi kata own di sini memberi penekanan makna bahwa masalah tersebut miliknya. Kata his di sini mengacu pada psychologist. Selanjutnya mari kita bahas nomor 30. The more the relative humidity reading rises, the worse the heat affects us. Kalimat ini memiliki struktur the comparative subject verb, the comparative subject verb. Pola kalimat pertama diawali the more, kemudian diikuti subjek dan verb. Pilihan A, rises, sudah benar karena subjeknya reading, ini tunggal. Jadi verb 1 rise, kita tambah akhiran s di belakangnya menjadi rises. Selanjutnya pilihan B, the worst, ini bentuk superlatif, makna paling, yang berasal dari kata bad. Bad, worse, worst. Seharusnya setelah koma di sini diikuti oleh bentuk comparative the worst, bukan superlative the worst, sesuai dengan struktur ini. The comparative subject verb, the comparative subject verb. Maknanya semakin bla bla bla, semakin bla bla bla. Terkadang kita bisa menggunakan double comparative ini tanpa subjek dan verb, seperti dalam ungkapan the longer the better. Semakin lama semakin baik, dan sebagainya. Pilihan B adalah jawaban yang benar karena ada error di sini. Adapun pilihan C, ini sudah benar
Karena subjek he tunggal, jadi verb 1 affect harus ditambah akhiran s. Pilihan C tidak ada error. Dan pilihan D, us, ini juga sudah benar karena menjadi objek dari kata kerja affects. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 31. Because correlations are not causes, statistical data which are extremely easy to misuse. Kalimat ini diawali konektor because, kemudian diikuti oleh subjek verb. Setelah koma, polanya adalah subjek, konektor, dan verb. Kalau kita amati, sebenarnya kita bisa langsung menemukan kesalahan atau error pada kalimat ini. Ingat, pada pembahasan sebelumnya, kita sudah pelajari bahwa selisih antara konektor dan main verb itu ada 1. Konektor lebih sedikit dari main verb. Jadi kalau konektor ada 1, maka main verb ada 2. Kalau konektor ada 2, maka main verb ada 3, dan seterusnya. Di sini, kita bisa lihat ada 2 konektor, because dan which. Tapi main verbnya cuma ada 2, are di sini dan are yang ini. Konektor because tidak mungkin salah karena tidak masuk pilihan. Jadi sekilas kita bisa temukan kemungkinan error ada pada konektor which. Mari kita analisis dulu dari pilihan A, causes. Causes adalah complement berupa noun atau kata benda yang paralel dengan correlations dalam bentuk jamak atau plural. Tidak ada error di sini. Adapun pilihan B, which are, kalau kita perhatikan agak janggal karena kalau verb are ini milik konektor which, maka subjek statistical data masih perlu verb. Padahal tidak ada verb lagi selain are di sini. Jadi penempatan which di sini salah. Supaya benar, kita hilangkan which sehingga subjek statistical data punya verb are. Secara keseluruhan, kalimat ini punya 1 konektor dan 2 main verb atau terdiri dari 2 klausa. Klausa yang pertama dari because sampai causes, ini anak kalimat, cirinya diawali konektor because, dan klausa kedua berupa induk kalimat dari statistical data sampai akhir to misuse. Pilihan B adalah jawaban yang benar karena ada error di sini. Selanjutnya pilihan C berupa adverb extremely. Ini sudah benar. Extremely menjelaskan adjektif easy. Extremely easy. Sangat mudah. Adapun pilihan terakhir, to misuse, ini juga sudah benar. Infinitif di akhir kalimat biasanya sebelumnya berupa adjektif seperti easy di sini bisa bermakna pasif. Jadi to misuse artinya sama dengan to be misused, disalahgunakan. Contoh lain, the answer is too difficult to understand. Jawaban itu terlalu sulit untuk dipahami. To understand di sini bermakna pasif, meskipun strukturnya aktif. Selanjutnya mari kita bahas soal nomor 32. Lectures for the week of March 22nd up to 26 will include the following: the causes of the Civil War, the economy of the South, battle strategies, and the assassinate Lincoln. Subjek lengkap kalimat ini adalah lectures sampai 26. Subjek headnya adalah lectures dan verbnya will include. Kalau kita lihat pilihan A, for, ini sudah tepat, baik dari segi makna maupun struktur. Preposisi for di sini sudah punya objek week. Adapun pilihan B, will include, juga sudah benar. Will digunakan untuk bentuk future dan selalu diikuti oleh verb base, kata kerja bentuk dasar. Include adalah verb base, tidak ada error di sini. Kemudian pilihan C, the following, adalah noun yang bermakna sama dengan next. The following di sini menjadi objek dari verb include. Jadi pilihan C sudah benar, tidak ada error di sini. Adapun pilihan D, the assassinate, ini berupa the plus verb atau kata kerja. Assassinate adalah verb 1 atau verb base. Dari segi struktur frase, the assassinate Lincoln ini sudah salah karena kita tidak bisa menggunakan the dengan verb base atau verb 1. Selain itu, kalau kita lihat di sini ada and yang merupakan ciri struktur paralel. Jadi frase ataupun kata yang terletak sebelum dan sesudah and ini harus sama dari segi struktur. Polanya adalah A, B, C, dan D.
Pola ini biasanya digunakan untuk menyatakan gagasan yang berurutan atau ideas in series. Baik A, B, C, dan D ini seharusnya berupa noun atau noun phrase. Mulai dari A, ini polanya adalah the noun of noun. B, juga the noun of noun. C, noun phrase. Dan D, seharusnya the noun of noun. Supaya benar, the assassinate bisa kita ganti dengan the assassination. Pilihan D adalah jawaban yang benar karena ada error di sini. Selanjutnya, mari kita bahas nomor 33. Despite of many attempts to introduce a universal language, notably Esperanto and idiom neutral, the effort has met with very little success. Subjek kalimat ini adalah the effort dan verbnya has met. Pilihan A, despite of, adalah preposisi. Sekilas tidak ada masalah karena preposisi ini sudah memiliki objek yaitu attempts. Tapi kalau kita perhatikan, penggunaan despite of di sini tidak tepat. Kita bisa menggunakan despite atau in spite of, tapi tidak dengan despite of. Pilihan A adalah jawaban yang benar karena ada error di sini. Despite of seharusnya despite saja, tanpa of. Pilihan B, many, diikuti oleh plural countable nouns, kata benda yang dapat dihitung jamak. Di sini sudah ada attempts, jadi pilihan B sudah benar, tidak ada error di sini. Selanjutnya pilihan C, to introduce, juga sudah benar. Setelah attempt, biasanya kita menggunakan infinitive. Di sini yang digunakan adalah to introduce. Dan yang terakhir, pilihan D, juga sudah benar. Kata little di sini menjelaskan kata success. Selanjutnya, mari kita bahas nomor 34. As every other nation, the United States used to define its unit of currency, the dollar, in terms of the gold standard. Subjek kalimat ini adalah the United States dan verbnya adalah used to define. Kita perhatikan pilihan A, as, diikuti oleh noun phrase every other nation. Perlu dicatat bahwa bila as digunakan sebagai preposisi, maka maknanya sebagai. Contoh, he works as a doctor. Tapi bila digunakan sebagai konektor atau conjunction yang diikuti oleh struktur subject verb, maka maknanya adalah seperti, saat, atau karena. Contoh yang bermakna seperti, as I was saying, I think this room needs brightening up a bit. Untuk makna seperti yang diikuti oleh noun phrase, kita tidak menggunakan as, tapi kita gunakan like. Contoh, he is very much like his father. Dia sangat mirip dengan ayahnya. Pilihan A adalah jawaban yang benar karena ada error di sini. As seharusnya diganti like karena diikuti oleh noun phrase every other nation, bukan struktur subjek dan verb. Adapun pilihan B, other, sudah benar. Other maknanya sama dengan additional. Kemudian pilihan C, used to define, juga sudah benar. Used to dapat digunakan untuk menunjukkan kebiasaan di masa lampau. Bisa kita terjemahkan dulu, biasanya. Dan pilihan D, it's, ini juga sudah benar. It's mengacu pada subjek the United States. Selanjutnya, mari kita bahas nomor 35. It is necessary that one meet with the judge before signing the final papers for a divorce. Kalimat ini diawali subjek it dan verbnya is. Di sini juga menggunakan konektor noun clause that yang diikuti oleh struktur subject verb. One sebagai subjek di sini artinya any person, people in general, siapa saja, orang secara umum. Dan verbnya adalah met. Verb 2 dari kata meet, met. Kalau kita lihat klausa yang diawali that ini didahului oleh kalimat pengantar it is necessary, di mana kata necessary termasuk adjektif yang menunjukkan urgency, bermakna penting atau perlu. Harus dicatat, setiap that clause yang diawali oleh kalimat pengantar yang menggunakan kata yang menunjukkan urgency, makna penting atau perlu, atau advisability, nasihat atau saran, baik adjektif ataupun verb, maka kita gunakan verb base pada that clause tanpa terpengaruh tenses. Baik lampau ataupun sekarang sama saja. Kita tetap menggunakan verb base. Jadi pada pilihan A di sini, verb yang digunakan verb 2 ini salah. Seharusnya verb base
kata kerja bentuk dasar. Supaya benar, met seharusnya diganti dengan meet. Pilihan E adalah jawaban yang benar karena ada error di sini. Kemudian pilihan B, before signing. Ini merupakan bentuk reduced adverb clause. Bentuk asalnya adalah before one signs. Karena di sini tidak ada to be atau be verb, maka cara mereduce-nya adalah hilangkan subject one dan ganti verb signs dengan verb ing, sehingga menjadi before signing. Pilihan B sudah benar, tidak ada error di sini. Selanjutnya pilihan C, the final papers, yang merupakan objek dari signing, ini juga sudah benar. Papers di sini artinya sama dengan document. Dan pilihan D, for a divorce, merupakan prepositional phrase, frase yang diawali oleh preposisi dan diakhiri kata benda, atau bisa juga kata ganti. Ini sudah benar, tidak ada error di sini. Selanjutnya, mari kita bahas nomor 36. Until recently, women were forbidden by law from owning property. Subjek kalimat ini adalah women dan verbnya were forbidden. Di sini menggunakan pola struktur pasif, jadinya memakai be dan verb 3. Pilihan E, until recently, adalah adverb yang menjelaskan keseluruhan kalimat. Pilihan E sudah benar, tidak ada error di sini. Selanjutnya pilihan B, were. Penggunaan were sudah benar karena subjeknya women di sini adalah plural nouns, kata benda jamak dari kata woman. Sedangkan kata forbidden adalah verb 3 dari kata forbid. Forbid, forbade, forbidden. Pilihan B sudah benar, tidak ada error di sini. Adapun pilihan C, by law, merupakan prepositional phrase. Penggunaan by di sini sudah benar. By sering digunakan dalam struktur pasif. Pilihan C juga sudah benar, tidak ada error di sini. Yang terakhir, pilihan D, from owning. Ini ada yang salah. Kata forbid atau forbidden biasanya diikuti oleh infinitive, bukan from dan verb ing. Jadi from owning seharusnya diganti dengan to own. Pilihan D benar karena ada error di sini. Selanjutnya, mari kita bahas nomor 37. According to the graduate catalog, student housing is more cheaper than housing of campus. Subjek lengkap kalimat ini adalah student housing dan verbnya adalah is. Kalau kita perhatikan, pilihan A berupa preposisi according to. Penggunaan according to sudah benar dari segi makna. According to juga sudah punya objek, yaitu catalog. Pilihan A sudah benar, tidak ada error di sini. Kemudian pilihan B, is, juga sudah benar, karena subjek headnya housing ini termasuk uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Adapun pilihan C, more cheaper, ini salah, karena bentuk comparative dari kata cheap adalah cheaper. Kata more tidak perlu digunakan di sini. Perlu dicatat bahwa dalam bentuk comparative atau makna lebih, kita menggunakan akhiran er untuk adjektif yang terdiri dari satu suku kata atau one syllable. Seperti kata cheap menjadi cheaper. Apabila adjektif terdiri dari dua suku kata dan berakhiran y atau y, maka kita juga menggunakan akhiran er. Contoh, happy menjadi happier. Akan tetapi, bila adjektif yang digunakan terdiri dari dua suku kata tapi tidak berakhiran y atau y, maka kita gunakan awalan more. Contoh, stupid menjadi more stupid. Jadi pilihan C adalah jawaban yang benar karena ada error di sini. Adapun pilihan D sudah benar. Kita gunakan kata than setelah bentuk comparative. Than bermakna daripada. Cheaper than artinya lebih murah daripada. Selanjutnya mari kita bahas nomor 38. John Dewey thought that children will learn better through participating in experiences rather than through listening to lectures. Kalimat ini terdiri dari dua klausa. John Dewey thought ini adalah induk kalimat, di mana John Dewey adalah subjek dan thought adalah verbnya. Adapun klausa yang diawali konektor that sampai akhir kalimat lectures adalah anak kalimat sekaligus juga sebagai objek dari verb thought. Setelah konektor that di sini diikuti oleh struktur subjek verb. Kalau kita lihat pilihan E, will learn, ini bentuk simple future. Penggunaan will learn dari segi point of view atau sudut pandang penggunaan tense ini kurang tepat karena sebelum that clause
verb yang digunakan adalah verb to yang menandakan bentuk past tense. Seharusnya kita gunakan modal untuk bentuk past atau lampau, yaitu would, bukan will. Will learn seharusnya diganti dengan would learn. Pilihan A benar karena ada error di sini. Kemudian pilihan B, better, adalah adverb yang menjelaskan verb sebelumnya, would learn. Pilihan B sudah benar, tidak ada error di sini. Adapun pilihan C, rather than, juga sudah benar. Kita gunakan rather than untuk menunjukkan preference atau pilihan. Dan terakhir pilihan D, listening, adalah gerund, verb ing yang difungsikan sebagai kata benda, karena terletak setelah preposisi true, juga paralel dengan frase sebelum rather than. Selanjutnya soal nomor 39. In England, as early as the 12th century, young boys enjoyed to play football. Subjek kalimat ini adalah young boys, dan verbnya adalah enjoy. Pilihan A, in England, adalah prepositional phrase yang berfungsi sebagai adverb of place, keterangan tempat. Pilihan A sudah benar, tidak ada error di sini. Kemudian pilihan B, as early as. Ini menunjukkan waktu tertentu atau periode waktu yang lebih cepat dari dugaan orang secara umum. As early as the 12th century berarti di awal abad ke-12, di mana orang kebanyakan tidak menyangka terjadi begitu awal di abad ke-12. Pilihan B benar, tidak ada error di sini. Adapun pilihan C, the 12th century, juga sudah benar, artinya abad ke-12. Dan pilihan D, infinitive to play, adalah jawaban yang benar. Karena kata kerja enjoy seharusnya diikuti oleh gerund atau verb ing, bukan infinitive. To play seharusnya playing, di mana gerund playing ini berfungsi sebagai objek dari kata enjoyed. Selanjutnya mari kita bahas soal nomor 40. Some methods to prevent soil erosion are plowing parallel with the slopes of hills, to plant trees on unproductive land, and rotating crops. Subjek lengkap kalimat ini adalah some methods, sampai erosion, dan verbnya adalah are. Pilihan A, some, sudah benar, karena some diikuti oleh plural countable nouns, kata benda yang dapat dihitung jamak. Di sini setelah some sudah ada methods. Pilihan A tidak ada error. Kemudian pilihan B, infinitive to prevent, juga sudah benar. Infinitive phrase to prevent soil erosion berfungsi sebagai post modifier atau penjelas kata method. Pilihan B tidak ada error. Selanjutnya pilihan C, are, juga sudah benar, karena subject head-nya method dalam bentuk jamak atau plural. Adapun pilihan D, to plant, salah, karena seharusnya to plant di sini paralel dengan plowing dan rotating. Polanya adalah A, B, and C, di mana baik A, B, maupun C harus sama dari segi struktur. Pilihan D adalah jawaban yang benar karena ada error di sini. To plant seharusnya diganti dengan planting, supaya paralel dengan plowing dan rotating. Demikian pembahasan TOEFL Exercise 1 Part 2 bagian ketiga nomor 26-40. Supaya tidak ketinggalan update materi dari Ben Pinter, pastikan kalian klik tombol subscribe dan icon lonceng di bawah video ini. Terima kasih, selamat belajar, dan salam Ben Pinter.